Terus kan tinggal di sana, Bung Anwar jadinya di Moskow gitu. Iya, Tahun berapa pindah ke Praha atau ke Ceko atau sejarahnya tahun gimana tujuh puluh keluar? dua Bung. Tahun 72. Oh, tahun 72. Jadi dari tahun 65 sampai 72 itu di Moskow. Di Uni Soviet. Ya, oh, Karena saya tidak hanya di Moskow, oke. tapi saya juga pernah tinggal di Kiev, ya, di Ukraina. Aha. Oh, gitu. Iya. Nah, terus tahun 72 ini apa namanya PKI gitu ceritanya Hmm, mengkonsolidasi diri yang di luar negeri. Walau oke. pecah ya, Ah, walau pecah ya, ada yang ke Peking, ya. ada yang tinggal di Moskow. Gitu. Tapi masing-masing mengkonsolidasi diri. Mhm. Ya, ya saya termasuk yang di Moskow. Oke. Jadi saya terus lama-lama terjadilah terjadi organisasi Hmm, yang namanya Komite Luar Negeri PKI. hmm. Nah, terus saya dikirim ke Praha Oke. ya untuk itu untuk konsolidasi. Mhm. Sebab di Praha pada waktu itu banyak sekali ya relatif banyak Hmm. orang-orang yang seperti kami ini Oke. kan kami merasa bahwa ya terus terang aja apa kita ingin supaya mereka itu jangan kendur Oke. semangat ya Mhm. semangat ya saya terpaksa dengan mereka bergaul lah begitu begitu Oke, di cerita. Praha teh, di Praha teh. Iya. Hmm. Kalau dulu, Bung saya pengen nanya, kalau di Rusia zaman itu udah ada KBRI belum? Saya ke KBRI Oh, normal ada di Moskow ada KBRI ya? ada Oke. itu kan iya ada pada waktu itu waktu saya datang ke Moskow itu duta besarnya ada Malik Oh, ada Malik, Pak ada Malik, ya. ya, ya. Pada waktu terakhir itu Manei Sofyan Hmm, tahu nggak Manei Sofyan nggak nggak tahu. kan Hah, itu kenapa Manei Sofyan itu anggota PNI oke. Partai Nasional Indonesia itu. Mhm. Nah, dia dia apa ya diangkat lah jadi duta besar Indonesia di Uni Soviet. Oh gitu. Ya, Terus Bung Anwar ke Praha pakai paspor apa kalau udah zaman itu? itu paspor kami diberi ini paspor yang Sementara gitu. iya sementara cuma waktu datang ke Praha aja sudah itu tidak berlaku lagi. Oh Itu gitu. namanya dari dari Palang Merah itu internasional. Oh, jadi udah nggak pegang paspor Indonesia setelah 65 nggak mau Ya ngelawan, paspor saya sudah cabut. di blokir ya Oh dicabut. gitu. Jadi dapat paspornya dari PMI. Ya Palang Ah, Merah Internasional. Palang Merah Internasional. Ke Praha untuk ini terus jadi tinggal di Praha kumaha caritana? Ya disuruh belajar lagi. Oh gitu. Iya, jadi Oh. saya mendapat doktoratnya Hmm. di Praha. Oh nyambung gitu terusin kuliah yang di Iya, Moskow di kuliah Praha. kuliah di Oh Praha. gitu. Nah, setelah selesai, saya bekerja di Institut Ketimuran Mm-mm. di Praha gitu. Yang dulu waktu Bung Karno tahun 56 Bung Karno ke Praha itu dia Mm. pernah mengunjungi institut itu. Oh gitu. Iya, Oh. banyak ceritanya itu. Jadi ada seorang Ceko, Mhm. dia belajar bahasa Indonesia Mhm. lewat buku-buku yang ada di Belanda. Oke. Mhm.
jadi zaman perang itu ya, perang dunia. Dia itu terus waktu Bung Karno ke Praha tahun 56 itu, dia menjadi penterjemahnya. Oh, si orang Ceko ini. Ya namanya Miroslav Opel. Hmm. Terus gini, begini, begini. Waktu Bung Karno bingung juga kan, bukan bukan bingung, kagum Kok sama bisa bisa kok jadi bisa bahasa Indonesia gitu ah, ah. dan cukup baik. Mhm. Dia cerita-cerita gitu, ngobrol Bung Karno gimana. Waktu Bung Karno mau pulang, mau kembali, kamu mau nggak ke Indonesia? Dia bilang mau sekali. Hmm. Setelah beliau di mana eh, sampai di Indonesia, terus dia mengirim surat mengundang Oh, virus itu untuk ke Indonesia. ke Indonesia. Dan dia di istana waktu datang itu sama Oh, Bung Karno, oh gitu. tinggalnya di istana ya. Dan dia terus mengikuti Bung Karno kemana saja di Indonesia itu. Oh, si Miroslav Opal ini. Iya, Oh gitu. jadi dia bukan main itunya apa namanya sayangnya sama Bung Karno gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan Bung Karno pun sayangnya bukan main sama dia. Oke. Bung Karno kan kalau sudah sayang itu Hmm. tidak segan-segan dia Oh. memberikan saja gitu. Hmm, hmm, hmm. Berarti Bung Anwar ngelanjutin sekolah di Praha itu di tahun 72 ya tadi. Ya dari Hmm. tahun 70 Oh, berapa tahun sekolahnya lanjutnya di ya 3 tahun. 3 tahun ya? Dari 75 udah lulus langsung kerja di Institut Ketimuran tadi. Iya, Ah, oh gitu cari tanah dan saya belum pernah dengar kalau Bung Anwar dari Moskow ke sini cari tanah gimana ya? Oh, ternyata emang dikirim dulu dari sana untuk lanjutin. Hmm. iyalah. Bung Anwar masih masih lancar bahasa Rusia. Wah, itulah apa namanya. Begini, Mm-mm. lama saya tidak menggunakan bahasa Rusia itu kan. Mm. Hampir 22 tahun. Oke. Jadi kalau ngomong itu susah. Oh, Banyak apa istilah-istilah yang saya lupa malah mengucapkannya pun juga susah. Lupa. ya 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 ya. Ya. Tapi kalau saya mendengarkan Ah, orang lain ngomong bahasa Rusia, 100% saya mengerti. waduh, oh gitu. Ya, Hmm. saya kan kadang-kadang suka ini, eh, apa namanya, eh, televisi Rusia itu bisa saya tangkap. Mohon, ya. Itu saya bisa mengerti Oh, apa yang diobrolin gitu, apa yang diberitakan gitu ya. apa yang diceritakan, apa isinya itu saya mengerti. Hmm. Tapi kalau saya ngomong susah. Ya Oh, kira yang kecil-kecil aja. Sekarang kan di Praha itu banyak orang Rusia. ya. Ah. Kadang-kadang kalau di toko itu, saya kan jelek Hmm. penglihatan saya ini. Aha, aha. Jelek. Kalau saya ada barang gitu, saya minta tolong Ya. sama dia itu supaya nih. Pada waktu saya membeli sesuatu itu, eh, saya dengar, ah, ini orang Rusia ini. Ah. Sudah itu saya ucapkan terima kasih, tapi pakai bahasa Rusia. Dia Hmm. bengong juga, terus senyum dia. Ah. Itu sering terjadi. Sering terjadi ya. Ya, sering terjadi. Tapi orang-orang kaget nggak ada orang Indonesia fasih Rusia gitu zaman dulu. Ya, saya enggak tahu, Hmm. saya enggak perhatikan. Tapi Hmm. kelihatannya kalau saya ngomong bahasa Rusia itu, terus mereka ingin 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 apa? Ingin terus ngobrol dengan saya. Hmm. Tapi kan saya ngeri juga.
Karena kalau saya ngomong kan tapi untungnya mereka itu bisa bahasa Ceko. Oke, 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 oke. Jadi saya lanjutkan aja dengan bahasa Ceko. Itu beda sekali ya dengan bahasa Ceko sama bahasa Rusia, jauh banget bedanya. Ya, kalau menurut saya tidak begitu jauh, Mhm. tidak begitu jauh. Tapi juga tidak begitu dekat. Oke. Ya. Sebab begini, waktu saya pertama kali ke Praha dari Moskow, Mhm. yang saya tahu itu kan bahasa bahasa Rusia. Hmm. Kemudian saya kan ada radio, Ya. radio. Saya radio itu, kemudian saya pernah di Ukraina. Heeh. Yang mereka bahasanya lain dengan Oke. bahasa Rusia. Oke. Tapi ini mereka ini rumpun bahasa Slavia. Oke. Ya, jadi mereka itu dekat. Cuma mungkin ada beberapa yang istilahnya sama tapi artinya lain. Hmm. Itu bisa terjadi. Oh gitu. Jadi waktu jadi waktu saya datang ke Moskow ke Praha itu pada waktu itu Cekoslowakia namanya, Ya, betul. ya Cekoslowakia. Jadi di Cekoslowakia ini bahasanya dua, Hmm. bahasa Czech dan Hmm. bahasa Slovak. Oke. Itu bahasa ini ya seperti bagaimana? Malah kalau dibandingkan dengan Indonesia, Ya. Jawa dengan Sunda itu Heeh. kan sebetulnya sudah dekat sekali ya. Benar. Ini Ceko dengan Slovak itu lebih dekat lagi. Oh gitu. Ya, Heeh. sebab kalau orang Ceko ngomong bahasa Ceko, orang Slovak 100% mengerti. Oke. Sebaliknya, kalau orang Slovak itu ngomong bahasa Slovak, orang Ceko 100% mengerti. Oh gitu. Tapi mereka ngomong 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 masing-masing. Oh gitu. Itu di radio itu begitu. Di Ah. radio itu dua, di televisi juga dua bahasanya itu pada waktu itu. Hmm. Jadi saya dan terus terang saja bahasa Slovak itu lebih dekat dengan Rusia. Oke. Rusia. Jadi saya lebih nyaman kalau mendengar orang itu ngomong bahasa Slovak. Oh gitu. Apa apa namanya? Ya seperti dulu bahasa Rusia itu banyak sekali itunya apa namanya? Mhm. Cekonek-cekoneknya yang susah di, ditiru gitu. Ah. Nah, kalau bahasa Slovak nggak ada, hampir Oke. nggak ada. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, Mhm. kemudian terus saya kadang-kadang mendengarkan radio Polandia. Oh. Itu kira-kira 75% saya mengerti. Oh gitu. Ya, Ah. terus bahasa Ukraina juga suka ada tuh eh, eh, bahasanya di radio itu. Hmm. Pokoknya Bulgaria Ya, ya, juga ya. sama Mhm. Oh gitu. gitu. Menarik ya. Iya, Jadi bahasa jadi bahasa Slavik rata-rata Bung Anwar ngerti ya? ya kalau Paham mereka ya? ngomong Ah. ngerti ya, Oke, oke, apalagi oke. dengan bahasa Poland, bahasa Oh. Polandia itu lebih dekat. Oke, 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 oke. Kalau si terus Bung Anwar nih udah di berarti terakhir saya pengen tanya terakhir ke Indonesia kapan, Bu? Saya pertama kali tahun 2003, 2003. ya. Kemudian kemarin ini tahun 2018 Oh, ke Indonesia. itu 2018 itu ya saya merasa bahwa saya sudah tua kan umur saya Hmm. pada waktu itu sudah 82 tahun. Heeh. Ya saya bilang
Kemudian saya punya punya sedikit Heeh. ya material gitu ya. Ya, ya, ya. Dan saya bawa anak saya yang bungsu Mm. untuk mengantarkan saya lah Oh, ke di jalan Indonesia. Ah, mohon. ke Indonesia gitu. Ya, ketemu dengan ya orang tua sudah tidak ada, Ya. bibi-bibi sudah tidak ada, uak-uak sudah tidak ada. Yang ada kemenakan. Ya. Kemenakan itu sudah tidak komplit lagi tahun terakhir ini. Oh, gitu. Sudah banyak yang tidak ada. Hmm. Jadi, jadi dengan cucu-cucu kakak saya, Oh, cucunya kakak. kakak saya. Jadi kakak saya dengan saya ini Mm. bedanya 17 tahun. Wah, loh, jauh pisan. Jauh pisan. Malah dengan anak-anak kakak saya ini Hmm. itu bedanya 4-6 tahun lah. Dengan umur dengan Bung. Iya, Ah, tapi waktu tahun 2004 itu masih lengkap, 2004 masih lengkap. masih lengkap. Jadi udah berapa kali pulang ke Indonesia? Dua kali. 2 kali. Dulu nih saya mau nanya lagi. Nggak apa-apanya jadi ngobrol-ngobrol ininya. Eh, Tidak apa-apa. Bung Anwar dulu waktu tahun 72 nih, dari tahun 65 kan nggak bisa pulang. Iya. Kontak-kontakan nggak dengan orang di Indonesia? Wah, itu pertama kali saya stop waktu saya di Oh, Moskow. heeh, Saya stop hubungan itu karena saya khawatir terjadi apa-apa dengan dengan keluarga. orang tua saya itu. Heeh. Oh gitu. Kemudian waktu tahun 72 itu kebetulan ada hmm, sahabat ya, sahabat Mhm, kita, dokter orang Indonesia, mhm, mhm. itu kedatangan kemenakannya zaman ini, zaman sosialis, Oke. yang kebetulan bisa lolos keliling Eropa. Oh gitu. Mereka mampir di Praha menengok pamannya ini. Oke. Sebab uh, ini dua putri ya. Hah, Ini putri yang pertamanya itu lulus perguruan tinggi di Australia. oke. Uh, Sebagai kaulan, Hmm. kaul Oke, tahu kawal kan? mohon tahu Iya, kaul. hafal. Itu orang tuanya mengirimkan, mengongkosi Ke Eropa. berdua ini keliling Eropa. Oh gitu. Ya, sampai di Praha. Heeh. Wah, kita senang sekali kan? Ya. Wah, ini ada orang Indonesia masih masih apa? Masih muda mereka ini Hmm, kan. hmm, hmm. Kita kumpul-kumpul, mereka cerita-cerita bagaimana di Indonesia segala macam. Kemudian ya di sini berapa kali 1 minggu barangkali. Hmm. Waktu ini ternyata mereka itu tinggal di eh, Jalan Purnawarman Di Bandung? di Bandung. Oh. Saya itu waktu di universitas itu saya tinggal di eh, kakak ya jauh lah gitu ya Ah, ah. di Jalan Purnawarman. Oh gitu. Mereka bertetangga rupanya. Oh, leh. Ya, saya bilang aduh ini aduh bagaimana ya caranya. Terus saya bilang saya tanya bisa bisa nggak menolong kami saya. Saya itu punya ya apa kakak gitu ya, kakak jauh gitu. Hmm. Yang dimana saya dulu tinggal. Siapa? Suyitno saya bilang. Oh itu tetangga tetangga kami katanya. Loh, Waduh